Fitnah terhadap Prabowo dan keluarganya masih terus berseliweran. Prabowo dan keluarganya difitnah melarikan diri dan meminta suaka politik kepada kerajaan Yordania. Kawan muda, kali ini saya ingin menceritakan kisah persahabatan antara calon presiden kita, Prabowo Subianto, dengan Raja Abdullah II, Yordania. Sebuah kisah persahabatan yang tulus yang mewarnai perjalanan hidup Prabowo setelah diberhentikan dengan hormat dari dinas militer pada tahun 1998. Persahabatan Prabowo dengan Raja Abdullah II terjalin saat keduanya sama-sama menempuh pendidikan di Fort Benning, Amerika Serikat pada tahun 1981. Saat itu, Raja Abdullah II masih berstatus sebagai pangeran putra mahkota Raja Hussein Yordania, ayahnya. Fort Benning adalah lembaga pendidikan pasukan khusus tentara Amerika Serikat yang memberikan kesempatan kepada para perwira asing untuk ikut menjadi siswanya. Dan Prabowo Subianto serta Abdullah II bin Al-Hussein dinilai sebagai siswa asing terbaik yang pernah dilatih di Amerika Serikat. Penilaian atau pengakuan ini disampaikan langsung oleh Jenderal Wayne Downing yang melatih para tentara asing di Fort Benning dalam wawancaranya dengan Stanley Weiss yang dimuat di Huffington Post tahun 2012. Prabowo dan Abdullah II kemudian bersama-sama lagi menjadi siswa ketika keduanya menempuh pendidikan anti-teror di Jerman. Abdullah II mempunyai kekaguman tersendiri terhadap Prabowo yang dinilainya berhasil mengembangkan satuan elit Kopassus TNI AD. Kekaguman itu semakin bertambah saat mendengar Prabowo berhasil memimpin pembebasan sandera yang disekap gerombolan Kelly Kwalik di Papua dan kesuksesan tim pendaki gunung dari Kopassus dalam ekspedisi menaklukkan puncak Mount Everest. Yang mengaku terharu saat mendengar cerita bahwa tim Kopassus yang berhasil mendaki puncak Mount Everest itu mengucapkan takbir setibanya di puncak. Kekaguman itu pula lah yang membuat Abdullah II mengembangkan pasukan khusus kerajaan Yordania yang dipimpinnya dengan mencontoh Kopassus TNI Angkatan Darat, tempat Prabowo pernah menjadi komandan jenderalnya. Saat Abdullah II mendengar kabar bahwa sahabatnya diberhentikan dari dinas militer, putra mahkota kerajaan Yordania itu mengundang Prabowo untuk datang ke negerinya. Prabowo pun datang ke Yordania, disambut upacara militer yang digelar pasukan khusus kerajaan yang masih dipimpin Abdullah II. Ia bahkan dipaksa untuk menginspeksi pasukan. Padahal saat itu Prabowo datang dengan mengenakan pakaian sipil, karena ia sudah bukan lagi anggota militer. Di sini Anda masih tetap jenderal, ujar Abdullah, sambil memeluk Prabowo yang selalu dianggap sebagai seniornya. Sejak saat itu Prabowo tinggal di Yordania. Karena suasana di tanah air pada tahun 1998 sedang tidak kondusif bagi dirinya. Ia selalu difitnah sebagai dalang berbagai peristiwa. Kala itu, jika ada kucing peliharaan yang hilang di ibu kota, mungkin saya, Prabowo Subianto, yang dituduh mengambil. Lebih baik pergi sejenak, tulis Prabowo dalam akun Twitternya. Prabowo sebenarnya sudah ingin kembali ke tanah air pada akhir tahun itu juga. Tetapi para sahabatnya di Indonesia melarangnya karena suasana masih belum kondusif. Prabowo pun mengisi waktunya dengan mengembangkan bisnis keluarganya di Yordania. Namun saat berada di Yordania pun, fitnah terhadap Prabowo dan keluarganya masih terus berseliweran. Prabowo dan keluarganya difitnah melarikan diri dan meminta suaka politik kepada kerajaan Yordania. Prabowo dituduh berganti kewarganegaraan dan menjadi penasihat militer kerajaan. Padahal sedetik pun
tidak pernah Prabowo menjadi warga negara Yordania. Ia tetap warga negara Indonesia. Abdullah II memang pernah menawarinya menjadi warga negara Yordania dan menjadi penasihat militer kerajaan. Namun permintaan itu ditolak Prabowo. Tahun 1999, saat Prabowo masih berada di Amman, ibu kota Yordania, Pangeran Abdullah II bin Al-Hussein dinobatkan menjadi Raja Yordania menggantikan ayahnya, Raja Hussein, yang wafat pada tahun tersebut. Dan setelah menjadi raja, persahabatan Prabowo dengan Raja Abdullah II tidak pernah putus hingga sekarang. Dalam setiap kunjungan resminya ke Indonesia, Raja Abdullah II selalu menyempatkan diri untuk berkangen-kangenan dengan sahabatnya yang kini menjadi calon Presiden RI. Singkat cerita, Prabowo memutuskan untuk pulang dan kembali menetap di tanah air setelah melalui proses yang cukup panjang dan berliku. Dari kisah persahabatan antara Prabowo dengan Raja Abdullah II ini, kawan muda, ada dua hal yang bisa kita simpulkan. Pertama, Prabowo adalah seorang patriot, seorang nasionalis sejati yang sangat mencintai negerinya, melebihi kecintaan terhadap dirinya sendiri. Ia selalu ingin kembali ke Indonesia meski banyak orang yang membencinya, karena ingin mendharmabaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara Indonesia. Jika Prabowo hanya mementingkan dirinya sendiri, ia akan tetap berada di Yordania. Namun kecintaannya yang sangat besar kepada tanah air mendorongnya untuk kembali berjuang di negeri ini, walaupun harus mulai lagi dari bawah dengan segala resikonya dan mendapatkan hujatan demi hujatan dari berbagai pihak yang tidak pernah berhenti hingga kini. Kesimpulan kedua, persahabatannya dengan Raja Abdullah II menjadi salah satu bukti bahwa Prabowo memang memiliki pergaulan internasional yang sangat luas dan relasi yang baik di berbagai negeri. Hal yang sangat perlu dimiliki oleh seorang Presiden RI periode mendatang karena kondisi politik dunia yang semakin tidak menentu. Sampai di sini dulu, kawan muda.